Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya, yang telah diberikan oleh Ibu Amel, dan sekarang saya akan melanjutkan, yaitu tentang membangun kehidupan yang berdemokrasi di Indonesia. Nah, adapun poin-poinnya yaitu persamaan kedudukan di muka hukum, terus partisipasi dalam pembuatan keputusan, terus distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Baik, yang pertama akan saya jelaskan mengenai persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah harus dihukum. Tidak mengenal apa itu orang kaya dan orang miskin ya, tapi harus seadil-adilnya gitu loh. Kebanyakan kan di negara kita ini kalau yang kaya mah dilindungin, terus yang miskin ditindas. Itu sebenarnya salah. Hal itu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Nah, itu perlu bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Terus yang kedua, ada partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memerhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Jadi misalkan gini, kalian kan ada aspirasi untuk pemerintah, itu harus ini Pak, baiknya untuk rakyat ini, tolong ulahkan peraturan itu. Kalian bisa sampaikan pendapat kalian kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di tempat kalian. Terus Dewan Perwakilan Rakyat akan menyampaikan ke atasannya yang nanti akan dibuatkan peraturan dari aspirasi kalian tersebut. Terus ada distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Pemerintah menjalankan pemberian yaitu untuk fakir miskin. Pada hal ini pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya kebebasan yang bertanggung jawab. Pengertiannya adalah dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, ya tidak sembarang. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh
aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang. Jadi setiap kebebasan itu ada aturannya, tidak semena-menanya gitu. Slide berikutnya. Yaitu ada perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama ada membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Terus yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Terus ada membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, yaitu dengan musyawarah, bukan dengan satu kepala tapi dengan kepala banyak ya. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Terus sudah membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Biasanya di negara kita sistem polling, sistem suara, terus sistem apa lagi? Terus yang selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, tidak menggunakan ego ya. Oke, materi yang berikutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Menggunakan kebebasan dengan rasa bertanggung jawab. Terus ada menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Nah, ini yang biasanya sulit nih. Kalau misalkan ada orang menyampaikan pendapat kepada kita, terus kita sanggah gitu loh, kita tidak benarkan. Seharusnya kalau misalkan ada orang yang menyampaikan pendapat itu kita terima aja, oh ini ya baik, meskipun dia salah tapi kita harus menghargai. Terus ada membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Kalau ini sih sulit ya. Kalau misalnya kritik, misalnya kita mengkritik orang tuh dengan merendahkan dirinya, terus dengan bilang kepada dirinya itu tidak baik gitu. Seharusnya dalam mengkritik orang itu harus menyemangati agar dirinya itu bisa bangkit ya. Jangan malah orang itu gagal terus tambah down lagi, tambah dia tidak bisa apa-apa lagi gitu loh. Berikutnya sampai di sini aja. Nah, mungkin ini aja dulu yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di grup atau bisa chat pribadi Bapak langsung.